Bisakah kebencian yang paling kelam berubah menjadi cinta dan iman yang paling tulus? Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita yang pernah memakan hati paman Nabi, justru wafat sebagai sahabiah yang mulia? Bagaimana mungkin sosok yang dulu memimpin nyanyian jahiliyah, kini berdiri dalam barisan pejuang tauhid? Inilah kisah Hindun binti Utbah, sebuah perjalanan dari gelapnya dendam menuju terang hidayah. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang luasnya rahmat Allah untuk setiap hamba yang kembali. Jika Allah bisa membalikan hati Hindun, bukankah Allah juga mampu membalikan hati kita yang penuh dosa? Sahabat teladan umat, mari kita ikuti jejak langkahnya dengan hati yang terbuka. Di jantung kota Makkah, di tengah panas gurun dan hiruk-pikuk perdagangan, hidup seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Ia terlahir dari keluarga bangsawan Quraisy yang kaya, terpandang dan berpengaruh. Ayahnya bernama Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin besar Bani Abd Syams. Keluarganya adalah penjaga tradisi dan kemuliaan jahiliyah di tengah masyarakat Makkah. Sejak kecil, Hindun sudah akrab dengan kemewahan dan kehormatan dunia. Pakaiannya selalu terbaik, perhiasannya paling indah, dan pelayannya banyak. Ia tidak pernah kekurangan apapun dari sisi duniawi. Namun keistimewaan Hindun tidak hanya pada harta dan kecantikannya. Ia dikenal cerdas, kuat, dan memiliki lisan yang fasih. Syair-syairnya mampu menggetarkan hati, meninggikan atau menjatuhkan nama sebuah kabilah. Keberaniannya menyaingi para lelaki yang turun ke medan perang. Di majelis para wanita, ia menjadi rujukan dan panutan. Di mata para pembesar Quraisy, ia adalah simbol kehormatan dan kebanggaan. Namun, semua kebesaran itu dibangun di atas akidah yang rusak dan rapuh. Maka saat itu tenggelam dalam kegelapan syirik dan fanatisme kesukuan. Ka'bah yang dibangun untuk menyembah Allah dipenuhi ratusan berhala bisu. Lata, Yusa, Manat, dan Hubal diagungkan sebagai Tuhan tandingan Allah. Ayah Hindun termasuk penjaga utama budaya penyembahan berhala ini. Bagi mereka, meninggalkan berhala sama saja dengan menghina nenek moyang. Kebenaran diukur bukan dengan wahyu, tetapi dengan tradisi dan kehormatan suku. Dalam lingkungan seperti inilah, hati Hindun dibesarkan dan ditempa. Ia menganggap berhala sebagai lambang martabat dan jati diri kaumnya. Baginya, siapa yang menentang berhala, berarti menentang keluarganya. Suatu hari, Hindun dinikahkan dengan seorang bangsawan Quraisy bernama Al-Faqih bin Al-Mughirah. Pernikahan ini mempertemukan dua keluarga terhormat di Makkah. Pada awalnya, rumah tangga mereka tampak tenang dan terhormat di mata manusia. Namun, sebuah ujian besar menimpa kehormatan Hindun. Suatu hari, suaminya mendapati seorang laki-laki tertidur di dekat tenda Hindun. Laki-laki itu sebenarnya hanyalah pelayan yang kelelahan setelah bekerja. Namun cemburu dan prasangka menguasai hati Al-Faqih. Tanpa tabayun dan tanpa bertanya, ia menuduh Hindun berbuat curang. Ia mengusir Hindun dari rumahnya dan mengembalikannya kepada ayahnya dengan tuduhan keji. Dalam budaya Arab saat itu, tuduhan seperti itu adalah aib yang sangat besar. Banyak wanita akan hancur hidupnya karena kehilangan kehormatan di mata kaumnya. Namun Hindun bukan wanita yang mudah dihinakan. Ia datang kepada ayahnya dengan kepala tegak dan hati yang marah. Ia tidak meminta untuk dikasihani, tetapi meminta kehormatannya dibersihkan. Ia berkata kepada ayahnya bahwa jika tuduhan itu benar, ia rela dihukum mati. Namun jika ia suci, ayahnya wajib membersihkan namanya di hadapan seluruh Arab. Utbah sangat mengenal putrinya dan yakin pada kesuciannya. Ia memutuskan untuk menempuh cara yang dikenal di zaman jahiliyah. Ia membawa Hindun dalam perjalanan jauh ke Yaman untuk menemui seorang dukun yang terkenal. Dukun itu diyakini mampu membedakan antara kejujuran dan kebohongan menurut standar jahiliyah. Setelah melalui ritual-ritual batil, sang dukun menatap Hindun dengan tajam. Ia mengumumkan di hadapan semua orang bahwa Hindun adalah wanita suci yang bersih dari tuduhan zina. Ia bahkan meramalkan bahwa dari rahim Hindun kelak lahir seorang raja yang besar. Ucapan itu membuat Utbah merasa lega dan kembali percaya diri. Kehormatan keluarganya seakan pulih di mata manusia. Al-Faqih menyesal dan meminta Hindun untuk kembali ke rumahnya. Namun hati Hindun sudah terlanjur terluka oleh prasangka suaminya sendiri. Ia menolak mentah-mentah untuk kembali kepada lelaki yang meragukan kehormatannya. Ia memilih bercerai
dan kembali ke rumah ayahnya dengan kepala terangkat. Justru setelah peristiwa itu, kedudukan Hindun di mata Quraisy semakin tinggi. Ia dipandang sebagai wanita yang mampu mempertahankan marwahnya dalam ujian besar. Para pemimpin Quraisy pun berlomba-lomba ingin meminangnya. Di antara yang menginginkannya adalah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah yang kaya dan berpengaruh. Abu Sufyan dikenal sebagai salah satu tokoh paling kuat di Makkah. Pernikahan antara Hindun dan Abu Sufyan menjadi aliansi dua klan besar Quraisy. Mereka menjadi pasangan paling berkuasa di tengah masyarakat jahiliyah. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelak Muawiyah tumbuh menjadi pemimpin besar dalam sejarah Islam. Ia adalah istri pemimpin Quraisy dan ibu dari calon pemimpin. Namun di balik kejayaan itu, Allah sedang menyiapkan perubahan besar di Makkah. Seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah mulai berdiri membawa risalah tauhid. Beliau mengajak manusia meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Beliau menyeru pada keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan di atas iman. Beliau meruntuhkan kebanggaan jahiliyah dan mengangkat derajat hamba-hamba yang lemah. Bagi Hindun, dakwah ini terasa seperti ancaman besar terhadap keyakinan dan kekuasaannya. Berhala-berhala yang dulu ia banggakan, kini disebut batil dan tak berdaya. Nenek moyang yang selama ini diagungkan, disebut telah berjalan di jalan kesesatan. Kemuliaan tidak lagi diukur dengan nasab dan harta, tetapi dengan takwa kepada Allah. Dan perjalanan panjang itu baru saja dimulai dari kota Makkah yang penuh berhala. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah semakin hari semakin mengganggu ketenangan palsu kaum Quraisy. Para budak, orang lemah, dan beberapa bangsawan yang jujur hatinya mulai memeluk Islam sedikit demi sedikit. Berita tentang agama baru ini menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Bagi Hindun dan Abu Sufyan, Islam bukan sekadar agama baru, tetapi ancaman terhadap tatanan lama. Mereka melihat Islam sebagai bahaya bagi berhala, bagi kekuasaan, dan bagi kehormatan keluarga besar mereka. Dari hari ke hari, hinaan, boikot, dan penyiksaan terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Hindun tidak lagi sekadar diam di rumah. Ia ikut menyulut kebencian terhadap Nabi dan para pengikutnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat akhirnya hijrah ke Madinah, Hindun mengira masalah akan selesai. Ia mengira Muhammad dan pengikutnya akan hilang tertelan gurun dan lupa oleh sejarah. Namun Allah berkehendak lain. Hijrah justru menjadi titik kebangkitan Islam sebagai kekuatan baru. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat beriman yang rapi, kuat, dan berdisiplin. Islam tidak lagi hanya dihina, tetapi mulai diperhitungkan sebagai kekuatan politik dan militer. Ketegangan antara Makkah dan Madinah pun kian memuncak. Sumber rezeki Quraisy berupa kafilah dagang ke Syam mulai terancam oleh pasukan kecil kaum muslimin. Sampai akhirnya, sebuah kafilah besar yang dipimpin Abu Sufyan nyaris dicegat oleh kaum muslimin di dekat Badar. Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilah itu dengan mengubah rute perjalanan. Namun ia mengirim kabar ke Makkah bahwa Muhammad dan para sahabat hendak merampas harta Quraisy. Makkah pun bergejolak. Mereka melihat ini sebagai penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Pasukan besar dikumpulkan, sekitar 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang. Di antara barisan pemimpin itu ada ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah. Ada juga pamannya Syaibah bin Rabi'ah dan saudaranya Al-Walid bin Atbah. Hindun melepas mereka dengan dada berapi-api, penuh kebanggaan jahiliyah. Ia berharap mereka pulang membawa kemenangan dan kehinaan bagi Muhammad dan para sahabatnya. Namun takdir Allah berkata lain di lembah Badar. Pasukan muslim yang jauh lebih sedikit justru mendapat pertolongan Allah. Pertempuran pun dimulai dengan duel 3 lawan 3 antara kedua kubu. Dari pihak Quraisy maju Utbah, Syaibah, dan Al-Walid, kebanggaan keluarga Hindun. Dari pihak muslim maju Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Duel berlangsung sengit dan cepat. Pedang beradu di tengah padang pasir yang panas. Ali berhasil menewaskan Al-Walid, pamannya menewaskan Syaibah, sedangkan Utbah terluka parah. Hamzah dan Ali membantu menghabisi Utbah hingga ia tersungkur tak bernyawa. Dalam sekejap, ayah, paman dan saudara Hindun gugur di tangan para pejuang Islam. Kabar kekalahan dan kematian mereka pun kembali ke Makkah, bagai petir yang menyambar.
Hampir setiap rumah Quraisy meratap, dan rumah Hindun adalah salah satu yang paling diliputi duka. Namun, duka di hati Hindun tidak berubah menjadi penyesalan dan muhasabah. Duka itu berubah menjadi dendam yang pekat dan hitam. Ia menolak untuk meratap dan menangis, sebagaimana wanita-wanita lainnya. Ia bersumpah tidak akan memakai wewangian dan tidak akan menyentuh Abu Sufyan sampai ia membalas kematian ayah dan kerabatnya. Dari hari ke hari, ia memanaskan suasana Makkah dengan syair-syair yang membakar amarah. Ia menyebut nama-nama yang gugur di Badr dan menuntut balas atas darah mereka. Sementara itu, Abu Sufyan menyusun rencana besar untuk menyerang Madinah. Ia mengumpulkan dana dari keuntungan kafilah dan mempersiapkan pasukan balas dendam. 3.000 tentara bersenjata lengkap dikumpulkan, disertai ratusan kuda dan pasukan berbaju besi. Hindun tidak tinggal diam. Ia memutuskan ikut berangkat ke medan Uhud bersama para wanita Quraisy. Ia mengajak para wanita bangsawan lain untuk ikut mengiringi pasukan di barisan belakang. Mereka membawa rebana, menyusun syair, dan siap menghinakan siapa saja yang mundur dari pertempuran. Hindun juga menyiapkan rencana pribadi yang lebih gelap. Ia tahu bahwa Hamzah adalah singa Allah, sosok yang menewaskan banyak pemimpin Quraisy di Badr. Baginya, membunuh Hamzah berarti membalas darah ayah, paman, dan saudaranya sekaligus. Ia mencari cara agar misi ini berhasil, tanpa harus turun sendiri menghunus pedang. Akhirnya, ia mendengar tentang seorang budak Habasyi bernama Wahsy bin Harb. Wahsy terkenal sangat mahir melempar tombak, lemparannya jarang meleset dari sasaran. Hindun memanggil Wahsy dan menatapnya dengan dingin dan penuh perhitungan. Ia menjanjikan kemerdekaan dan harta jika Wahsy mampu membunuh Hamzah di medan perang. Jubair bin Musim, tuan Wahsy, juga berjanji akan membebaskannya jika misi itu berhasil. Bagi Wahsy, tawaran ini sungguh menggiurkan. Kebebasan adalah mimpi terbesar seorang budak. Ia pun menerima tugas berat itu dengan satu tujuan, membunuh Hamzah untuk merdeka. Hari perang Uhud pun tiba. Langit seakan menyaksikan babak baru tragedi besar ini. Pasukan Quraisy bergerak menuju lereng Gunung Uhud dengan sombong dan penuh keyakinan. Di sisi lain, Rasulullah menyusun pasukan Muslim dan menempatkan para pemanah di punggung bukit. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Debu dan teriakan bercampur dalam hiruk-pikuk perang. Di tengah kekacauan, Hamzah maju bagaikan singa yang sedang mengamuk. Ia menebas pasukan Quraisy satu persatu tanpa gentar. Dari kejauhan, Wahsy mengamati gerak-geriknya dengan mata tajam. Ia tidak ikut bertempur. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk melempar tombaknya. Ia melihat Hamzah sibuk menghadapi musuh lain dan sedikit membuka celah di tubuhnya. Saat itulah Wahsy melemparkan tombaknya sekuat tenaga. Tombak itu melesat, menembus udara, dan menghunjam tubuh Hamzah dari bawah hingga menembus ke belakang. Hamzah berusaha tetap berdiri, namun akhirnya ia tersungkur sebagai syahid di bumi Uhud. Wahsy mengambil tombaknya kembali dan menjauh dari kerumunan. Ia tahu tugasnya telah selesai. Bagi Wahsy, hari itu adalah hari pembebasan. Tetapi bagi Hindun, hari itu adalah hari pelampiasan dendam. Ketika pertempuran mulai mereda dan banyak jasad bergelimpangan di medan Uhud, Hindun mendekat ke lokasi para syuhada Muslim. Ia mencari-cari jasad Hamzah di antara tubuh-tubuh yang bersimbah darah itu. Begitu ia menemukannya, ia berdiri di atas tubuh paman Nabi yang mulia itu. Dendam dan kebencian menutupi nuraninya, sampai ia melakukan perbuatan yang sangat keji. Ia memotong hidung dan telinga Hamzah, lalu merobek dadanya. Ia mengambil hati atau liver Hamzah dan berusaha mengunyahnya. Namun dengan izin Allah, ia tidak mampu menelannya dan memuntahkannya kembali. Perbuatan itu menjadi noda hitam dalam sejarah, dan julukan Aqilatul Akbat, pemakan hati, melekat pada namanya. Pada hari itu, Hindun merasa dendamnya terbalas. Seakan kehormatan keluarganya telah dipulihkan. Ia pulang ke Makkah dengan perasaan puas. Sementara Rasulullah menangisi syahidnya Hamzah dengan sangat pilu. Namun perang Uhud bukan akhir dari pertarungan antara Quraisy dan Islam. Beberapa tahun kemudian, Quraisy kembali memimpin pasukan besar dalam perang Khandak. Bersekutu dengan banyak kabilah lain, mereka berniat menghancurkan Madinah sekali untuk selamanya. Namun Allah menggagalkan rencana mereka dengan parit yang digali di sekeliling kota dan badai yang menghancurkan tenda-tenda mereka. Dari satu kekalahan ke kekalahan berikutnya,
Simbol kekuatan Quraisy perlahan runtuh. Hindun menyaksikan suaminya Abu Sufyan kembali dari Khandak dalam keadaan kecewa dan marah. Namun hatinya masih keras. Ia belum mau mengakui kebenaran Islam. Di balik semua kekalahan itu, Allah sedang menyiapkan babak baru dalam hidup Hindun. Babak ketika kebencian yang ia pelihara bertahun-tahun akan dipaksa berhadapan langsung dengan cahaya. Setelah perang Khandak, arah angin mulai berubah. Kekuatan Quraisy perlahan melemah, sementara Islam terus menguat. Perjanjian Hudaybiyah yang awalnya tampak berat bagi kaum muslimin, justru membuka pintu dakwah ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Khalid bin Walid dan Amr bin al-Ash, termasuk di antara mereka yang akhirnya menjadi pembela Islam setelah sebelumnya memeranginya. Hindun menyaksikan satu persatu pilar kekuatan lamanya mulai runtuh dari dalam. Ia tetap bertahan, tetapi tembok keyakinan jahiliyahnya mulai retak. Ketika sekutu Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang sekutu kaum muslimin, keputusan Allah pun turun. Rasulullah SAW mulai mempersiapkan pasukan besar untuk berangkat menuju Makkah. Berita itu sampai ke telinga Abu Sufyan dan Hindun di kota yang selama ini menjadi benteng berhala. Abu Sufyan berusaha menempuh jalan diplomasi. Ia pergi ke Madinah untuk meminta perjanjian diperpanjang, namun Rasulullah menolak karena pengkhianatan telah terjadi dan darah sudah tertumpah. Abu Sufyan tahu, kali ini Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan untuk berperang seperti dulu. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 10.000 orang bergerak menuju Makkah. Malam itu, api-api unggun pasukan memenuhi lembah di luar kota, membuat Abu Sufyan terpana melihat besarnya kekuatan Islam. Dengan kebijaksanaan yang agung, Rasulullah memilih untuk menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah yang besar. Abu Sufyan akhirnya menyerah dan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Ia kembali ke Makkah sebagai seorang Muslim dan mengumumkan jaminan keamanan dari Nabi. Ia berteriak kepada penduduk Quraisy bahwa siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, atau menutup pintunya, atau masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman. Bagi Hindun, seruan itu terdengar seperti pengkhianatan terakhir dari suaminya. Selama bertahun-tahun ia memompa kebencian terhadap Muhammad. Kini suaminya justru tunduk di hadapannya. Diriwayatkan ia sempat mencengkeram janggut Abu Sufyan dan mengajak orang-orang untuk membunuhnya karena dianggap pengecut. Namun tidak ada lagi yang menyambut seruannya, karena kenyataan di depan mata tidak bisa dibantah. Islam telah menang, dan Makkah berada di ambang babak baru. Pasukan Muslim memasuki kota dengan penuh wibawa, namun juga penuh rahmat. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada balas dendam buta kepada musuh-musuh lama. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram dengan menundukkan kepala di atas untanya sebagai tanda syukur dan tawadu. Di depan Ka'bah, beliau memecahkan berhala-berhala yang selama ini diagungkan Quraisy. Sambil menunjuk patung-patung itu dengan tongkatnya, beliau membaca firman Allah bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan pasti sirna. Satu demi satu berhala itu roboh, menyisakan Ka'bah dalam kemurnian tauhid. Dari balik dinding rumahnya, Hindun mendengar suara takbir yang menggema di seluruh kota Makkah. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan-Tuhan yang selama ini ia bela ternyata tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Hatinya berguncang, kebencian bertahun-tahun tiba-tiba beradu dengan kenyataan di depan mata. Ia tahu namanya termasuk dalam daftar orang yang terancam hukuman karena kejahatan masa lalunya. Beberapa hari, ia hidup dalam ketakutan. Tidak tahu harus lari kemana dari kekuasaan baru ini. Namun di sisi lain, ia juga melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat bagaimana Rasulullah memaafkan banyak musuh lamanya. Ia mendengar bagaimana Nabi berkata bahwa hari itu bukan hari pembalasan, tetapi hari kasih sayang. Perlahan-perlahan, dinding keras di hatinya mulai retak. Di saat itulah, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menghadapi orang yang dulu paling ia benci. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang yang memohon ampun. Hindun menutupi wajahnya dengan cadar dan bergabung dengan rombongan wanita Quraisy yang hendak berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Syafa di hadapan mereka. Rasulullah mengambil baiat agar para wanita tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina. Saat Nabi menyebut larangan mencuri, Hindun tiba-tiba menyela
dari balik cadarnya. Ia mengadukan sifat kikir Abu Sufyan dan bertanya, apakah berdosa jika ia mengambil hartanya secukupnya untuk dirinya dan anak-anaknya? Rasulullah yang mengenali suaranya, menatap ke arahnya dan bertanya, apakah engkau Hindun binti Utbah? Jantung Hindun seketika berdebar. Ia sadar, penyamarannya telah terbongkar di hadapan Rasulullah. Dengan suara gemetar, ia mengakui bahwa ia adalah Hindun dan memohon agar Nabi memaafkan dosa-dosanya yang lalu. Di luar dugaan, Rasulullah tidak memarahinya dan tidak mengungkit perbuatan mengerikannya di Uhud. Beliau justru menjawab pertanyaannya dengan lembut dan adil, agar ia mengambil dari harta suaminya secukupnya secara makhruf. Pada hari itu, Hindun mengucapkan syahadat dan resmi masuk Islam. Air mata yang dulu adalah air mata dendam, kini menjadi air mata penyesalan dan kelegaan. Ia pulang ke rumah dan menghancurkan berhala-berhala di sana dengan tangannya sendiri. Sambil memukulkan alat ke tubuh patung itu, ia berkata bahwa selama ini ia tertipu olehnya. Sejak hari itu, hidup Hindun berubah arah secara total. Ia tidak lagi menjadi pengobar perang jahiliyah, tetapi menjadi seorang muslimah yang menjaga kehormatan agamanya. Ia mempelajari Islam dan mulai memahami bahwa kemuliaan bukan pada nasab, tetapi pada ketakwaan. Kebanggaan lamanya kini berganti dengan ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia mendidik anak-anaknya, termasuk Muawiyah, dengan semangat baru agar mereka kokoh dalam Islam. Keluarga yang dulu menjadi pusat konspirasi melawan Islam, kini menjadi bagian dari barisan kaum muslimin. Ketika Rasulullah wafat dan muncul gejolak ridah di banyak kabilah Arab, Hindun dan keluarganya tetap teguh dalam Islam. Mereka tidak tergoda untuk kembali pada jahiliyah, meskipun banyak orang lain murtad. Beberapa tahun kemudian, ketika pasukan Muslim berhadapan dengan Romawi di medan Yarmuk, Hindun kembali hadir di belakang barisan perang. Kali ini ia bukan membawa rebana jahiliyah, melainkan membawa semangat iman dan takbir. Saat sebagian pasukan Muslim goyah karena gempuran dahsyat musuh, Hindun dan para wanita lainnya maju menghadang. Mereka memukul kuda-kuda yang hendak berbalik dan meneriakkan kalimat-kalimat yang membangkitkan rasa malu para prajurit. Hindun berteriak agar mereka kembali ke medan jihad dan tidak lari dari surga Allah. Suara wanita yang dulu menyeru kesyirikan, kini menyeru tauhid dan keberanian di jalan Allah. Pertempuran Yarmuk berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Setelah usia yang diisi dengan pertobatan dan pembelaan terhadap Islam, Hindun binti Utbah pun akhirnya wafat sebagai seorang sahabiah. Ia meninggalkan jejak yang dalam dari Aqilatul Akbat menjadi Hindun radhiyallahu anha. Kisahnya menjadi bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh hidayah Allah. Sahabat teladan umat, jika hati kita merasa kotor, ingatlah bahwa hati Hindun yang penuh darah pun masih disucikan oleh Allah. Jika masa lalu kita penuh dosa, ingatlah bahwa pintu taubat tetap terbuka seluas rahmat Rob kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Dia Maha Pengampun bagi hamba yang sungguh-sungguh kembali. Jadikan kisah Hindun sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sekadar cerita yang lewat di telinga. Mari kita niatkan untuk meninggalkan kebiasaan dosa dan mendekat kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dukung terus dakwah channel Teladan Umat agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah seperti ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berbagi video ini, dan menulis doa terbaikmu di kolom komentar. Insya Allah setiap dukunganmu akan menjadi bagian dari pahala jariah yang mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya. Semoga Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.